wakilnya. Gua di Amerika. Loh, tapi kok nggak ada tiang listrik sih di sini? Di sini mana ada tiang listrik? Semua kabel tuh di dalam tanah. Kalau pakai tiang listrik rawan roboh karena di sini tuh sering tornado. Ya udah, ayo masuk. Wih, keren. Tapi gua lihat-lihat dari tadi kok nggak ada tali jemurannya. Terus gimana mau ngeringin baju? Kita nggak pakai begituan. Soalnya kita pakai dua mesin pencuci sama mesin pengering. Kalau dijemur di luar, baju nggak bakal kering. Soalnya tingkat kelembapan udara di sini tuh tinggi, kecuali musim panas ya. Ya udah, ayo ke ruangan lain. Wih, keren. Di Indonesia soalnya nggak ada ruang bawah tanah kayak gini. Ruang kayak gini bukan buat keren-kerenan. Kalau ada bencana tornado, nah kita berlindungnya di sini. Oh, terus, aduh, kok sakit perut ya? Pinjam toilet dong. Ke atas, lurus aja. Aduh, ini ceboknya mana nih? Ceboknya mana? Cebok? Dilap aja itu pakai tisu. Pakai tisu? Tisunya habis, nggak ada. Ya udah, gesek-gesek ke dinding aja. Jatuh. Keinjek. Ambil makanan itu. Orang udah jatuh di lantai. Ambil, udah keinjek juga. Demi dewa, ambil makanan itu kalau tidak. Makan. Bekas keinjek ini. Makan. Iya. Bagus, jangan membuang-buang makanan. Sekalipun makanan itu ada di lantai, semua itu adalah berkah. Di kuil-kuil di India, kami sering makan di lantai. Makanannya disajikan langsung di lantai tanpa piring dan kami memakannya. Nama tradisi ini adalah langar dalam kepercayaan Sikh dan prasadam dalam Hindu. Hal ini mengajarkan kesetaraan, kerendahan hati dan suci. Makanan di kuil-kuil ini juga gratis, jadi kami sangat menikmati makanan ini. Makanannya diinjak habis itu dimakan gitu. Apa maksudmu? Ya tadi kan makanan gua jatuh keinjak habis itu dimakan. Nah, di situ gini juga. Tentu tidak diinjak. Lah, terus kok makanan gua keinjak lu suruh makan? Oh, aku hanya menikmati kebodohanmu saja. Kalau you mau jadi orang Amerika, you harus makan ini. Apa tuh Bang Jun? Narkoba ya? Gak mau ah? Sembarangan, ini permen karet. Oh, ngomong dong. Kok orang Amerika suka banget sih sama permen karet? Ya karena orang Amerika yang nyiptain permen karet. Tahun 1860, Thomas Adams coba gunain getah pohon yang namanya Chicle dari Meksiko untuk mengganti karet. Pas bikin gagal, malah jadi permen karet terus dijual sama dia. Dan laku. Lah, bisa gitu? Yes, memang zaman dulu banget bangsa Maya suka ngunyah getah pohon sapodila yang namanya Chicle. Oh, permen karet dari getah pohon itu ternyata. Dulu, yes. But now, no. Permen karet terbuat dari resin dan lilin dan pemanis dan lain-lain. Oh, kirain permen karet dari karet. No, bro. Memang pempek kapal selam dari kapal selam. Kan enggak? Memang kroket dari roket. Kan enggak? Memang kue kejepit dari... enggak? Ini bule kadang-kadang mulutnya nih. Gak bisa diatur. Wah, itu kan nama kue. Ini obat, bukan sembarang obat. Obat itu di negeri Cina. Kalau lu mau selamat, beli cicak keling yang obat punya. Bahkan kadang sekolah bisa sembuh pakai ini barang. Lu orang cukup bayar 380.000 1 kilo untuk sembuh loh. Di rumah gua juga banyak cek cicak. Nanti gua keringin sendiri. Obat kurang 400.000 mahal amat. Di Australia cuma orang kaya ya yang bisa ngerokok. Soalnya satu bungkus rokok di sini harganya 400.000 rupiah. Orang kismin itu mikir-mikir lagi kalau mau ngerokok. Kecuali gua kan orang kaya. Lah ngerokok 400.000 di sini sampai paru-paru tinggal satu juga bisa, Mbak. Di Perancis, kami punya menu masakan namanya Riz de Renouille. Itu kaki kategori yang sangat enak. Seporsinya 170.000 rupiah. Persis ayam rasanya tapi lebih lembut. Kaki katak doang 170.000. Seporsi 170.000. Sekilonya berapa? Waduh, mahal juga tuh. Lah, OTW rawa-rawa nih. Mumpung di pantai, pamer body dulu. Astagfirullahaladzim. Cek, ini kok banyak Ultraman sih? Ini kan di Cina. Ultraman kan di Itu Jepang. namanya face skinny loh. Bikini yang dipakai di muka loh. Itu biar kita bisa main pantai sepuasnya tanpa takut gosong loh. Mending oi ajak lu orang datang ke kawasan balang-balang blinded tapi harganya confirm murah loh. Ayo, seriusan. Ya udah, ayo, let's go. Kok astaga sih? Ini juga anjing. Masa sepatu merek iPhone? Tapi murah kan? Confirm punya loh. Jangan sedih. Ayo kita makan dulu. Emang Chinese food nggak pernah salah. Enak. Ini daging apaan, Cek? Enak banget nih. Miam, miam. Oh, kirain daging kelelawar kayak di Wuhan dulu kan. Covid lagi nanti. Salah ada daging kelelawar lagi loh sini. Daging apa ini tadi? Yaudah ya, makan.
Aduh, aduh, banyak nyamuk di sini. Aduh, di Malawi lagi musim hujan, jadi nyamuk lagi banyak-banyaknya. Tahu gini gua bawa obat nyamuk. Obat nyamuk habis ya. Di sini banyak banget nyamuknya. Awas lo, kena malaria ntar. Ini bukan nyamuk penyebab malaria. Ini nyamuk Chironomidae. Di sini ya kita makan nyamuknya. Nyamuk kita padatin jadi patty kayak di burger-burger gitu. Nyamuk dimakan. Kok kalian makan nyamuk sih? Daging sama ikan sulit didapat di sini. Makanya kita makan nyamuk buat menuhin protein harian kita. Gua berotot ya karena nyamuk. Nangkepnya gimana? Pakai obat nyamuk gitu. Kita nangkepnya pakai panci yang diolesin minyak kayak gitu. Nanti nempel nyamuknya. Dari tadi ngomongin obat nyamuk mulu. Emang obat nyamuk apaan sih? Ya obat buat nyamuk. Yang ngapain nyamuk diobatin? Kita tuh mau nyamuknya berkurang. Betul, makanya kita makanin. Malah diobatin. Aneh. Enggak, bukan gitu. Tapi gini. Bodoh. Tiket ke Singapura ternyata cuma 1 jutaan. Jadi semangat deh tinggal di sini kalau ongkosnya aja udah semurah ini. Ongkosnya doang yang murah. Ternyata biaya tinggal di sini sewa apartemennya sebulan 36 juta. Dorongkat ini. Aduh, sempat dulu dah. Kamu nggak boleh ngerokok sembarangan di sini. Kamu kena denda 2,5 juta ngerokok nggak di tempatnya. Ngerokok denda. Belum dinyalain kok, Pak. Bagus deh. Lah itu apa? Vape, denda 100 juta, nggak boleh nge-vape di sini. Pak, jangan gitu dong, masa dikit-dikit denda sih? Itu punya apa? Permen apa? Permen karet doang denda 23 juta rupiah. Gila lu, dikit-dikit denda. Rokok denda, makan permen denda. 12 juta rupiah. Sini. Ngapain lagi saya, Pak? Denda mulu nih, mendadak miskin gua tinggal di sini. Kamu nyebrang sembarangan. Indonesia nih bos, makan siang gratis untuk seluruh siswa. Ini baru sejahtera. Apa? Tahun ini kalian ada makan siang gratis? Iya dong. Kenapa kau begitu senang? Padahal ini yang sudah lebih dulu ada program makan siang gratis. Ya Allah, anak ini begitu sombong Tapasya. Sejak 1995 ini ya sudah punya program makan siang gratis di sekolah. Ini dewa. Program ini bernama Midday Meal Scare, di mana dana sebesar 2,8 miliar US dollar digunakan untuk memberi makan seluruh siswa yang ada di India. Lah kirain Indonesia doang. Jangan bercanda. Hal ini sudah diterapkan di banyak negara dari dulu. Brasil sejak tahun 1940-an, Finlandia sejak tahun 1943, dan banyak negara lain yang sudah melakukan. Dan kalian baru sekarang memilukan. Iya biarin. Yang penting makanannya enak dan bergizi. Gak enak om. Ini rasa ayamnya aneh, bikin gak nafsu makan. Kamu tuh kok gak bersyukur banget sih? Makan pilih-pilih banget, yang penting tuh bergizi. Ingat, gizi. Ya udah nih coba. Ini siapa yang masak sih? Yaudah bu, anda rebut banget siomay. Yaudah. Walah, lu orang makan apa sampai jadi orang sinting macam ini loh? Ya tua bang. Apa sih? Lu orang makan apa? Sudah jelek kulit. Oh, ini siomay cek, jajanan khas Indonesia. Coba, itu makanan oleh Cina loh. Suka ngaku, niru-niru, barang elektronik ditiruin. Ini siomay mau ditiruin juga. Lu orang lama-lama hantam betul loh. Itu siomay memang betul dari Cina loh. Itu dimsum khas Kanton. Bakso juga dari Cina, artinya daging giling. Bakmi juga, artinya mie daging. Bak itu daging. Terus apa lagi? Martabak. Martabak waktu pertama masuk ke Indonesia itu namanya hak lopan, kue orang Hokkien artinya. Masih banyak lagi masakan China itu ditiru sama Indonesia loh. Jadi siapa yang suka niru? Indonesia. Nah, yang bodoh siapa? Gua. Pintar. Bagus. Jadi gua pinter apa bodoh nih cek? Yang konsisten dong ngomongnya. Ini olah sudah tidak sehat loh.
Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya pengunjung Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh Pak. Bisa aja. Ini apa ya Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Oh iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana. Tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya, kenyang. Udah Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi ya. Sepi, saya lagi di rumah sendiri nih, anak sama istri saya lagi di luar. Lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong masuk rumah orang. Iya Pak, saya pikir restorannya di sebelah tuh, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir. Sore-sore gini, bawang memang gak masalah. Hei, lo orang makan apa lo? Bagi owe dong. Boleh, bawa nih cek makanan khas Indonesia. Nih. Bakwan, walau mana ada bakwan macam ini loh. Dalam bahasa Hokkien, bak itu artinya daging, wan itu artinya bola. Jadi ini sayur cuma dikasih tepung, mana ada bakwan macam ini loh. Bakso dong berarti. Oh, berarti bakwan itu punya pengaruh bahasa Hokkien gitu ya? Kirain asli Indonesia. Nah, itu kalau lo orang sadar. Berarti emang bener makan singkong aja asli Indonesia. Salah, singkong pun bukan asli dari Indonesia loh. Bukan asli Indonesia. Terus singkong dari mana? Dari suku Tupi dan Guarani dari Amerika Selatan. Jadi orang Portugis sama orang Spanyol bawa singkong ke negeri lo orang ini pada abad ke-16 dan 17. Sepertinya ini nih yang asli dari Indonesia apanya? Kalau sih Kimchi gak enak banget, basi nih. Jangan ngomong gitu kenceng-kenceng, nanti orang yang jual marah loh. Kimchi gak enak banget, basi nih. Gua tampol mau loh. Gak basi nih, tapi rasanya kayak basi gitu. Basi. Oh, ini fermentasi namanya, bukan basi. Lah, fermentasi apaan? Makanannya diproses lagi biar bisa disimpan lama. Ya basi itu namanya kalau disimpan lama. Basi, jidat lu lembut. Di Korea emang makanannya banyak yang difermentasi. Zaman dulu belum ada kulkas. Sayur juga kalau musim dingin nggak bisa tumbuh. Jadi fermentasi sayur kayak kimchi ini jadi solusi alami di Korea untuk mengawetkan makanan selama musim dingin. Ternyata kita di Korea keterusan makannya karena enak dan juga murah. Kimchi juga dianggap superfood. Soalnya sehat banget. Baik untuk pencernaan, menurunkan kolesterol, kaya antioksidan, dan meningkatkan imun. Sama kimchi juga bisa jadi obat. Obat apa? Obat lapar. Nah ini baru basi nih. Apa aja yang basi ya? Selera humor lu yang basi. Enggak lucu apa ya? Lucu ah.